Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Farid Sustian. Dalam video kita kali ini kita membahas mengenai PPh pasal 25. Kalau kemarin beberapa kali sudah saya bahas ya mengenai misalkan angsuran pasal 25 untuk perusahaan yang transisi gitu dari PPh final UMKM ke PPh pasal 25 misalkan. Kemudian apakah PPh pasal 25 itu wajib dilakukan angsuran atau tidak dan sebagainya ya, ada di video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya membahas mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 25 untuk misalkan kita mau mau melihat gitu ya angsuran tahun berikutnya itu kira-kira seperti apa dengan dasar di SPT tahunan eh, tahun sebelumnya gitu ya. Misalkan kita mau mengangsur untuk PPh pasal 25 tahun 2023. Nah, dasarnya berarti dari SPT 2022 gitu ya. Jadi cara menghitungnya seperti apa? Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kalau kita melihat di PDF e-form-nya ya. E-form-nya itu kalau untuk orang pribadi untuk angsuran pasal 25 itu ada di angka 21 ini. Jadi di induk ya, SPT IFOM 1770 yang orang pribadi induk. Nah, dasarnya itu adalah 1/12 dari angka 16. Jadi angka 21 ini ya. Angka 21 ini angsuran pasal 25 untuk tahun berikutnya dihitung berdasarkan apa? Ada pilihan di sini. Kalau misalkan kita langsung centang yang ini, misalkan ini, maka ini cara menghitungnya adalah 1/12 dari angka 16. Angka 16 itu yang mana? Angka yang ini ya, yang masih harus dibayar sendiri. Nah, angka ini dari mana? Angka ini dapatnya dari PPh terutang. Misalkan, oh ini ternyata belum saya. Oh, ternyata di bawah PTKP ya. Oke, saya coba edit dulu. Oke, nah misalkan ini ya, kalau dari orang pribadi, misalkan penghasilan netonya itu adalah 100 juta, kemudian PTKP-nya katakanlah TK0 ya, 54 juta, kemudian penghasilan kena pajaknya berarti 46 juta, jadi 100 dikurangi 54 ini, kemudian PPh terutangnya berarti 46 juta ini dikalikan 5% ya, karena masih di bawah 60 juta. Nah, kemudian misalkan kalau tidak ada kredit pajak di sini, katakanlah tidak ada PPh pasal 21-nya ya, misalkan ada pasal 21 atau pasal 23 gitu misalkan, maka ini langsung saja angka ini, angka 16 ini langsung kita bagi ke dalam 12 bulan. Artinya nanti, katakanlah ini SPT 2022 ya, maka nanti dimulai dari sejak setelah dia lapor, misalkan lapornya masa Maret, misalkan bulan Maret gitu ya, maka nanti di bulan April sampai nanti Desember, angsuran pasal 25-nya adalah sebesar 208.333 ini ya, kurang lebih segini gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan ini kalau untuk orang pribadi ya seperti itu. Jadi eh, PPh yang masih harus dibayar sendiri itu dibagi dengan 12. Nanti akan saya lebih detailkan lagi di Excel ya setelah ini. Nah, kalau misalkan untuk badan sendiri hampir sama. Kalau badan itu letaknya di formulir induk lanjutan, kemudian di sini ya, di bagian angka 14 ini, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Jadi, kalau badan itu adalah kita harus mencari tahu dulu nih, kira-kira penghasilan yang bersifat rutin, yang kira-kira tahun depan itu bakal ada lagi, itu berapa? Jadi misalkan gini ya, SPT 2022, katakanlah total penghasilan kita itu misalkan 4 miliar gitu. Nah, dari 4 miliar itu, misalkan mana yang kira-kira tahun depan itu tidak ada lagi. Bisa jadi misalkan tahun ini 4 miliar itu ada karena adanya penjualan aset, adanya mungkin penghasilan di luar usaha dan sebagainya yang itu kira-kira tidak ada lagi di tahun depan. Nah, itu berarti harus kita keluarkan dulu. Berarti katakanlah dasarnya dari 4 miliar tadi setelah dikurangkan dengan penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak teratur, katakanlah muncul angka 300, sorry, 3,5 miliar misalkan. Yang 500 jutanya kita hapus.
Nah, dari situ itu adalah dasar nanti untuk menghitung PPh pasal 25-nya. Gitu. Jadi kira-kira penghasilan yang bersifat tidak teratur yang nantinya tidak akan ada lagi di tahun-tahun berikutnya itu adalah sebagai dasar nanti untuk di pasal 25 ya. Kita hitung dulu PPh badan gitu ya. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak, ketemu nanti PPh terutangnya berapa, kemudian dibagi dengan 12 bulan juga gitu. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan lewat Excel di sini. Oke, misalkan ini tadi ya, PPh pasal 25 badan. Katakanlah ini usaha gitu ya, peredaran usaha tahun 2022 misalkan. Katakanlah tadi 4 miliar. Oke, kemudian penghasilan di luar usahanya, katakanlah semisal ada 200 juta ya. Oke, kemudian setelah itu penghasilan kena pajaknya. Oh, kita bagi dulu penghasilan itu fiskal dulu ya. Kemudian setelah itu dikurangi kompensasi, temu penghasilan kena pajak. Nah, anggap aja berarti penghasilan neto fiskalnya itu katakanlah dari ini ya, misalkan 400 juta deh. Kemudian kompensasi fiskalnya tidak ada, maka penghasilan kena pajaknya adalah 400 dikurangi 40. Ini asumsi aja ya, asumsi aja ini penghasilan neto fiskalnya. Penghasilan neto fiskal itu kan berarti penghasilan komersil eh, dikurangi atau disesuaikan dengan koreksi fiskal, ketemu nanti angka penghasilan neto fiskal. Jadi komersil ditambah koreksi fiskal sama dengan penghasilan neto fiskal. Koreksi fiskal sendiri ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, kemudian kemudian PPh terutangnya berapa? PPh terutang badan ya. Nah, berarti kan asumsi kita menggunakan karena ini di bawah 4,5, di bawah 4,8 miliar ya. Ini omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka tarifnya adalah eh, 11%. 11% itu adalah karena 50%, karena 50%-nya itu ya, itu sama dengan ini ya, 50%-nya dari tarif badan gitu ya. Jadi kenapa kenapa muncul angka 11% ini adalah karena kalau untuk PPh badan tahun 2022 ya asumsinya itu kan tarif PPh badan adalah 22%. Nah, karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka apa namanya tarifnya itu adalah setengah dari tarif yang normalnya, berarti 11% di sini. Ini untuk asumsi omset di bawah 4,8 miliar ya. Karena kalau di atas itu, di atas 4,8 sampai 50 miliar itu beda lagi nanti penghitungannya. Nah, berarti 400 juta ini kita kalikan 11%. Oke, 44 juta. Kemudian setelah itu dikurangi dengan kredit pajak. Anggap aja kredit pajaknya itu ada PPh pasal 22, PPh pasal 23 misalkan. PPh pasal 22-nya katakanlah ada 10 juta, kemudian dua tiganya misalkan 5 juta katakanlah. Oke, total kredit pajaknya berarti sebesar 10 plus 5 juta, jadi 15 juta. Ini namanya adalah PPh yang masih harus dibayar sendiri.
Nah, berarti berapa? PPh terutang tadi ya, 44 juta dikurangi dengan kredit pajak. Nah, kemudian yang masih harus dibayar sendiri ini dikurangi dengan PPh angsuran ya. PPh pasal 25. Berapa? Nah, inilah yang nanti akan kita hitung ya. Angsuran pasal 25-nya berapa? Asumsinya, misalkan tahun lalu itu per bulan katakanlah 2 juta misalkan. Maka 2 juta ini kita kalikan 12 ya. Asumsi 12 bulan, maka angsuran pasal 25-nya adalah sebesar 24 juta. Nah, di sini PPh kurang lebih bayarnya atau PPh pasal 29 ya. Nah, berarti berapa? 29 ini dikurangi dengan 24 juta. Maka PPh kurang bayarnya adalah untuk tahun 2022 adalah sebesar 5 juta rupiah. Ini asumsi ya, ini sekedar catatan aja. Eh, misalkan ini tadi ya, omset 4 miliar, kemudian em, penghasilan di luar usaha katakanlah dan sebagainya, ini penghasilan neto fiskalnya segini ya. Ini adalah asumsi semuanya. Nah, kemudian eh, tarifnya 11%, ini dari 50% dari tarif PPh Badan. Tarif PPh Badan adalah sebesar 22%, gitu ya, untuk tahun 2022 gitu. Nah, kemudian dikurangi dengan kredit pajak dua ini, total kreditnya adalah ini, yang masih harus dibayar sendiri berarti ini ya, 44 dikurangi 15 kurangi 24. 24 itu dari mana? Dari 2 juta dikali 12 bulan. Angsuran selama tahun 2022. Nah, kemudian kurang bayarnya sekian. Nah, ini adalah PPh 22. Nah, bagaimana untuk yang tahun 2023-nya? Yang ditanyakan tadi ya, angsuran pasal 2023 seperti apa nanti penghitungannya? Nah, sebenarnya hampir sama dengan yang ini, hanya eh, kita bisa mengadjust, menyesuaikan peredaran usaha yang itu nanti sebagai dasar. Jadi asumsi adalah kalau misalkan tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, ya sudah berarti eh, samakan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada perubahan, jadi kita menghitung PPh pasal 25 tahun berikutnya. Artinya ini adalah tahun 2023 gitu ya, misalkan. Maka yang harus kita tentukan adalah peredaran usaha yang istilahnya yang teratur gitu ya. Jadi kan kalau tahun 2022 kan ini 4 miliar gitu ya. Itu kan sudah termasuk teratur dan tidak teratur gitu misalkan. Atau anggap aja sama deh misalkan gitu. Maka ya sudah, ini 4 miliar tetap. Kemudian dikurangi dengan em, oh sorry, ini adalah peredaran usaha yang teratur ya. Kemudian katakanlah sama juga, misalkan di sini penghasilan neto fiskal yang teratur misalkan. Asumsi juga masih sama ya, katakanlah berarti 400 juta gitu. Oke, tidak ada perubahan gitu misalkan. Nah, kemudian dari sini penghasilan neto fiskalnya sama ya, kompensasi nol, kemudian penghasilan kena pajaknya berarti penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi. Oke, masih sama ya sampai sini ya. Nah, kemudian PPh terutangnya berapa? Sama ya tadi ya. Kita kalikan di sini adalah 11%, oke, 44 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak ini juga sama ya. Kan ini, katakanlah dari dua kredit pajak ini, kira-kira mana yang sifatnya itu rutin gitu. Yang istilahnya kita akan kerjasama lagi, kita akan dipotong lagi sama seperti tahun sebelumnya. Anggap aja misalkan ini hanya yang pasal dua-duanya aja ya, yang dua tiga ini tidak rutin gitu ya. Nah, berarti kredit pajaknya hanya PPh
pasal 22 aja. Sebesar berapa? Misalkan tadi ya, 10 juta. Oke, kemudian PPh yang masih harus dibayar sendiri tadi ya. Ini 44 ini dikurangi dengan 10 juta. Nah, PPh pasal 25 berikutnya adalah ini kita bagi 12. Jadi tidak perlu sampai ke pengurangan angsuran ya. Sorry, tidak perlu sampai dikurangi dengan angsuran pasal 25 ini. Kenapa ya? Karena kita mau menghitung ini gitu. Jadi asumsinya cara bacanya adalah di tahun 2022 angsuran pasal 25 kita itu adalah sebesar 2 juta per bulan. Ini ya, misalkan kalau ini kita bagi 12 itu kan 2 juta per bulan. Nah, angsuran pasal 25 2 juta per bulan ini di tahun 2023 itu naik menjadi 2.800.000 ini. Kenapa? Karena asumsinya ada penghasilan di sini. Jadi misalkan katakanlah ini kan berarti dasarnya dari tahun 2021 ya. Nah, tahun 2021 asumsinya berarti omsetnya itu kurang dari ini pastinya gitu kan. Jadi tahun 2021 asumsi omsetnya itu kurang dari 4 miliar, makanya pasal 25-nya itu hanya sebesar 2 juta. Nah, kemudian di tahun 2023 dengan omset tahun lalu sebesar 4 miliar, maka asumsinya PPh pasal 25-nya adalah sebesar 2.800.000 ini. Kalau misalkan ternyata tadi ya, dari yang teratur ini kurang dari 4 miliar ini ya, misalkan tadi kita kurangi dengan 200 juta katakanlah, kemudian penghasilan neto fiskalnya juga sama ya, katakanlah kita kurangi 50 gitu. Oke. Nah, kemudian ini otomatis kita kurangkan dengan kredit pajak ya, pasal 22. Jadi kredit pajak pun juga kita kurangi dengan kredit pajak yang sekiranya tahun depan atau di tahun 2023 itu juga akan dipotong kembali gitu ya. Kita akan mendapatkan potongan pasal 22 kembali gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang masih harus dibayar sendiri berapa? Berarti 38 juta ini dikurangi dengan kredit pajak, ketemu angka 28.500.000. Nah, ini kemudian dibagi dengan 12 bulan. Sama ya, contoh dengan yang di apa form tadi, yang ini ya. Jadi, yang masih harus dibayar sendiri ini dibagi dengan 12 bulan. Gitu ya. Jadi, kita mengacunya di sini. Jadi, nanti katakanlah ketemu angka 750.000, maka nanti setelah SPT ini disampaikan, maka bulan-bulan berikutnya sampai nanti Desember itu harus mengangsur sebesar 750.000 tadi ya gitu. Atau kalau di sini contohnya berarti per bulan nanti misalkan berarti di tahun 2023 ya, katakanlah Januari gitu. Nah, asumsi ini kan lapornya 2022 kan berarti asumsinya katakanlah dia baru lapor itu di masa di bulan Maret, sorry di bulan April gitu ya. April tanggal 30 deh gitu misalkan. Nah, kemudian angsuran Januari, Februari, Maret gimana? Kan itu belum lapor kan ya. Itu belum SPT-nya belum masuk. Maka angsuran pasal 25 untuk 2023 ini Januari, Februari, Maret itu disamakan dengan angsuran di Desember 2022. Jadi Desember 2022 angsurannya berapa? Katakanlah tadi ya, kita ngikut berarti 2 juta. Ini juga sama ya, 2 juta juga. Maret juga sama. Nah, kemudian baru nanti setelah SPT-nya masuk, kemudian sudah di-adjust angsuran pasal 25-nya naik menjadi 2.375.000 ini. Mulai kapan? Sejak masa April ya. Karena kan masa April itu dibayarkannya atau disetorkannya tanggal maksimal 15 Mei. Jadi asumsi SPT-nya sudah masuk, kemudian nanti di-adjust nih, yang awalnya itu adalah 2 juta, sekarang menjadi 2.375.000 rupiah.
Dan ini sampai nanti di masa Desember. Oke, seperti ini ya. Jadi total angsuran pasal 25-nya katakanlah berarti ini ya kita jumlahkan. Nah, sebesar 27.375.000 rupiah. Ini nanti akan kita bawa sebagai pengurang PPh tadi ya, PPh yang masih harus dibayar sendiri untuk tahun pajak 2023 ini. Jadi caranya kurang lebih seperti itu untuk menghitung PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Dan seperti apa nanti eh, angsurannya ya gitu. Ini paling lambat distorkannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Sampai seperti itu terus ya gitu. Jadi misalkan Desember berarti kapan? Tanggal 15 maksimal ya, maksimal 15 Januari 2024 gitu. Kemudian nanti totalnya ini ya, 27 ini nanti kita taruh di sini nanti yang ini ya, yang ini nanti. Jadi angka 2023 itu nanti akan menjadi yang awalnya 24 menjadi kalau sekarang menjadi 27 ini. Oke, kurang lebih itu ya terkait dengan penghitungan PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Jadi intinya adalah kalau di PPh Badan itu kita harus menghitung ulang gitu kira-kira berapa sih penghasilan rutin saya nanti atau penghasilan yang sifatnya teratur saya, kemudian eh, dihitung pajaknya berapa, dikurangi dengan kredit pajak dari yang penghasilan rutin tadi gitu. Bukti potong atau pungutan-pungutan yang bersifat rutin tadi, kemudian setelah itu kita bagi dengan 12 bulan. Dari situ ya rumusnya, kemudian setelah itu ya udah tinggal distorkan aja setiap bulan ya. Jangan sampai kurang dari itu dan jangan sampai telat juga karena nanti akan ada STP terkait dengan keterlambatan setor untuk PPh pasal 25 gitu. Jadi nanti akan kalau misalkan telat atau kita nggak store pasti akan di STP oleh AR-nya atau dari kantor pajaknya ya seperti itu. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya mungkin masih bingung ya, kira-kira apa sih pasal 25 itu, kemudian bagaimana cara menghitungnya, dan semoga ini sedikit membuat pencerahan bagi teman-teman di sini, dan apabila ada pertanyaan, silakan didiskusikan di kolom komentar. Dari saya terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan selamat eh, menikmati long weekend nanti ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.